Shalom Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, kembali kita berjumpa dalam GKK Menyapa. Mari saudara satukan hati kita berdua sebelum kita baca, kita renungkan firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang baik yang Tuhan anugerahkan untuk kami boleh datang menghadap hadirat-Mu di pagi hari ini, untuk bersama-sama membaca merenungkan firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami mau belajar dan diajar oleh firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bacaan kita saudara pagi ini terambil dari Lukas, Injil Lukas pasal yang ke-21. Lukas pasal yang ke-21, kita akan baca ayat yang ke-34 sampai 38. Tapi saya ingin ajak kita fokus hanya kepada ayat 34 dan 36 saja saudara. Lukas 21 ayat 34 dan 36. Demikian firman Tuhan. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan dibebani oleh pesta pora, kemabukan, dan kekhawatiran hidup. Dan supaya hari itu jangan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti jerat. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan berdiri di hadapan Anak Manusia. Nah Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, bacaan kita pagi ini bicara tentang nasihat Yesus kepada para muridnya agar mereka bersiap diri menjelang datangnya hari Tuhan. Nah lalu apa yang dinasihatkan Yesus berkait dengan datangnya hari Tuhan ini saudara? Yang pertama, menjaga hati untuk tidak dibebani dan siap sedia. Yesus menasihatkan para muridnya agar menjaga diri. Maksudnya waspada saudara. Nah, kenapa demikian? Ada dua supaya sebagai tujuannya saudara. Tujuan yang pertama yaitu supaya hati mereka jangan syarat. Dalam terjemahan yang lebih tepat, dibebani. Oleh apa? Oleh pesta pora. Dalam terjemahan sekali lagi yang lebih tepat, sesungguhnya itu adalah maknanya pemborosan atau penghaburan uang. Kemabukan dan kepentingan-kepentingan duniawi. Sekali lagi terjemahan yang lebih tepat adalah kekhawatiran hidup. Ini adalah tujuan yang pertama saudara. Tujuan yang kedua adalah supaya hari Tuhan jangan tiba-tiba jatuh ke atas diri mereka seperti jerat. Apa maksudnya saudara? Kata jerat di sini harus dipahami dalam konteksnya dan dikaitkan juga dengan kata syarat tadi, saudara. Nah, konteksnya adalah tentang kedatangan Kristus yang kedua kali. Yang tidak ada seorang pun yang tahu, saudara. Jadi jika murid Kristus itu tidak menjaga, jika kita tidak menjaga hati kita untuk tidak dibebani dengan kedagingan dan keduniawian, maka sudah barang tentu kita tidak akan siap menyambut kedatangannya. Nah saudara, ketidaksiapan itulah yang jadi jerat saudara bagi mereka. Jadi bukan hari Tuhan yang jadi jerat, tetapi semua hal yang mengalihkan fokus kita pada hari Tuhan, itulah jeratnya saudara. Yang kedua saudara, bahwa berjaga dan berdoa senantiasa. Nah, di bagian ini Yesus mengulang lagi kata berjaga-jaga. Maksudnya tetap sadar, berhati-hati, yang disertai dengan berdoa senantiasa. Atau setiap saat. Lalu apa tujuan dari semuanya itu, saudara? Tujuannya jelas adalah supaya mereka beroleh kekuatan atau kemenangan. Menang atas apa? Menang atau terluput dari semua penyesatan dan penderitaan yang mendahului datangnya hari Tuhan. Karena kita semua, para murid Kristus sudah menjaga hati kita untuk tidak dibebani oleh kedagingan dan keduniawian. Dan sehingga orang percaya dilayakan untuk berdiri di hadapan Anak Manusia. Nah saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, biarlah nasihat Yesus ini menyadarkan kita kembali untuk tidak dibebani oleh
atau terjerat dengan kedagingan dan keduniawian. Melainkan kita tetap berjaga-jaga, sadar, berdoa senantiasa untuk diluputkan dari semua penyesatan dan penderitaan dan dilayakkan berdiri di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus di dalam kedatangannya yang kedua kali. Amin. Mari saudara kita satukan hati, kita berdoa bersama. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah Tuhan yang tolong meteraikan kebenaran firman-Mu sehingga terus firman Tuhan itu berbicara menjadi terang bagi kaki kami dan juga pelita bagi jalan kami Tuhan. Sehingga kami bisa terus menjalani hidup kami seturut dengan rancangan dan kehendak Tuhan. Mau terus dibimbing oleh firman-Mu ya Tuhan, kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, berkati juga seluruh kegiatan, aktivitas yang kami mau jalani hari ini. Supaya kami boleh tetap dipimpin, ditopang, dan ditolong oleh Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Inilah doa permohonan kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Bapak Ibu, susah yang dikasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.